السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم القيامة. أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali lagi kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, inayahnya, segala limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita untuk berusaha memahami agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi ini, untuk berusaha merealisasikan tujuan kita diciptakan. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Tentunya ini upaya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah di antara tujuan kita menuntut ilmu, karena pada dasarnya manusia berada di bumi ini dalam keadaan jahil, maka dengan menuntut ilmu liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita, begitu juga mengangkat kejahilan yang ada pada orang-orang di sekeliling kita. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, senantiasa mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara yang benar. Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk kemudian kita jadikan sebagai suri tauladan terbaik, baik dalam berakidah, begitupun dalam beribadah, begitupun dalam bermuamalah pada kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelumnya kita menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keamanan baginya, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian kita telah mempelajari bersama juga tentang anwa'udz zulm, jenis-jenis kezaliman atau pembagian zalim. Yang kita ketahui bersama bahwa zalim itu dibagi menjadi 3. Dan kezaliman yang paling besar adalah asyirku fi haqqillah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semestinya kita hanya menyembah kepada Allah, namun kita palingkan juga penyembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim yang kedua adalah zulmul insani nafsahu, seseorang menzalimi dirinya sendiri,
fala yu'tiha haqqaha. Dia tidak memberikan hak atas dirinya. Dan yang paling utama di sini yang dimaksud dengan zalim terhadap diri sendiri adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur. Meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga adalah zulmul insani ghairahu. Menzalimi orang lain. Mithlu an yata'adda ala syakhsin bid-darb أو القتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك. Seperti seseorang melampaui batas terhadap orang lain dengan memukulnya, mengalirkan darahnya, membunuhnya, merampas, mengambil hartanya, atau yang semisal dengan contoh-contoh yang disebutkan. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kezaliman yang di mana manusia bisa saja terjerumus melakukan kezaliman-kezaliman tersebut. Namun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, di situ adalah zalim yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal muradu bihi syirk. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia tersebut adalah kesyirikan. Naam. Berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala asy-syarihu rahimahullahu taala, fa idza intafa adh-dhulm hasala al-amn, lakin hal huwa amnun kamil. Apabila kezaliman hilang atau apabila kezaliman ditinggalkan, maka terjadilah keamanan. Kita raih keamanan. Namun pertanyaannya, hal huwa amnun kamil? Apakah keamanan yang disebutkan di sini adalah keamanan yang paripurna, keamanan yang sempurna? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, al-jawab, innahu in kana al-imanu kamilan lan yukhalidhu ma'siyatun fal amnu amnun mutlaq ay kamil. Apabila keimanannya adalah iman yang sempurna yang tidak bercampur dengan kemaksiatan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang sempurna yang tidak bercampur aduk dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis apapun. Fal amnu amnun mutlaq. Maka keamanan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah keamanan yang sifatnya mutlak. Keamanan yang sifatnya mutlak. Yang dimaksud dengan keamanan yang sifatnya mutlak adalah keamanan yang sifatnya sempurna. Kita akan pelajari nanti yang dimaksud dengan keamanan di sini, baik itu keamanan di dunia, begitupun di akhirat. Wa idza kana al-imanu mutlaqal iman. Namun apabila keimanan itu adalah mutlaknya keimanan, artinya ghaira kamil, keimanannya tidak sempurna. Keimanannya tidak sempurna, falahu mutlaqul aman. Dia pada dasarnya akan mendapatkan keamanan. Pada akhirnya akan mendapatkan keamanan. Tapi keamanan yang akan didapatkan tidak menjamin baginya akan mendapatkan cobaan-cobaan, akan mendapatkan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan amnun naqis, keamanan yang kurang. Contoh agar kita memahami istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan amnun mutlak atau mutlakul aman adalah murtakibul kabirah. Contohnya pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Dia aman, muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Dia tidak mentaubatkan dosanya sebelum dia meninggal. Maka pelakunya aminun minal khuludi finnar.
selama dia beriman, maka dia selamat, dia aman dari dikekalkan di dalam neraka. Ujung-ujungnya insyaallah biiznillah taala pasti akan masuk surga. Muslim, pelaku dosa besar, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keamanan yang didapatkan apakah mutlak? Tidak. Wa ghairu aminin minal azab. Dia memang aman dari dikekalkan di neraka, tetapi dia tidak aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dosa besar yang dia lakukan, yang belum sempat dia taubatkan, kondisinya ketika dia meninggal tahta masyiatillah, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu bi'adli. Kalau Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adil yang Allah miliki akan mengazabnya terlebih dahulu. Wa in syaa'a 'afa 'anhu bi rahmatihi. Dan kalau Allah berkehendak, karena sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, maka bisa jadi dia juga langsung diampuni oleh Allah, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang disebutkan bal huwa tahtal masyiah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang level dosanya lebih rendah dibandingkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menggunakan kalimat istithna, pakai kalimat duna. Tidak pakai kalimat ghaira, tidak pakai kalimat illa, tidak pakai kalimat siwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala, kalimat duna itu artinya kecuali. Tetapi yang dikecualikan ini adalah perkara yang lebih rendah levelnya. Maka semua yang selevel dengan kesyirikan sama statusnya dengan kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nifakun akbar, kufrun akbar, zulmun akbar, semua selevel dengan syirkun akbar. Tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Karena yang Allah sebutkan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni yang levelnya lebih rendah daripada kesyirikan. Tapi tergantung liman yasha, bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi murtakibul kabir, pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat atas dosa besar yang dilakukan, selama dosa besarnya tidak sampai kepada level kesyirikan, maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nasibnya nanti di akhirat tahtal masyiah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya. Namun kalau Allah berkehendak juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya terlebih dahulu. Hadhihi al-ayah qalaha Allah taala hukman baina Ibrahim wa qaumihi. Ayat yang mulia ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya, berfirman, ayat yang dimaksud di sini bukan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, tapi ayat yang kita bahas atau dalil utama yang kita bahas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagai hukum
antara Ibrahim dan kaumnya. Hina qala lahum, ketika Ibrahim berkata kepada mereka, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin aku takut terhadap kesyirikan yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, padahal kalian tidak takut bahwa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, yang Allah tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, maka dari dua kelompok tersebut, siapa sebenarnya yang paling berhak untuk mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian, ala annahu qad yaqulu qailun, bisa jadi seseorang mengatakan, innaha min kalami Ibrahim, sesungguhnya itu merupakan ucapannya Ibrahim alaihi salam, liyubayyina liqaumihi, menjelaskan kepada kaumnya, walihadza qala ba'daha, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang kisah tersebut, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, itulah hujjah, keterangan yang berasal dari kami. Kami berikan kepada Ibrahim sebagai hujjah atas kaumnya. Artinya ini juga berlaku, hujjahnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berlaku antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, tetapi berlaku bagi semuanya. Berlaku bagi semuanya. Ayat tersebut tidak hanya khusus diturunkan kepada Nabi Ibrahim saja dan kaumnya, tetapi semua kita termasuk di dalamnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan tauhidnya, keimanannya dengan kesyirikan, kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu al-amnu, firmannya Allah Subhanahu wa taala, al-amn, ulaika lahumul amnu. Alif lam diawali dengan kalimat tersebut atau kata tersebut diawali dengan al-alif wal lam. Ada alif lam di awal katanya. Fiha lil jins, ini menunjukkan jenis. Walihada fassarna al-aman, oleh karenanya keamanan di situ ditafsirkan bi annahu imma amnun mutlak wa imma mutlakul aman. Maka yang dimaksud di situ bisa jadi adalah keamanan yang mutlak atau kemutlakan rasa aman. Hasbad dzulmil ladzi talabbasa bihi, sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan, yang dia campuri keimanannya dengan kezaliman tersebut. Nah, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan merekalah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay fid dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amal, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah baginya di dunia. Yang pertama di dunia, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Fal ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyadin. Memberikan hidayah berupa ilmu, maka ini yang disebut dengan hidayatu irsyad. Hidayah
petunjuk mengajarkan kepada ilmu. Ibanatu tariqil haq, menjelaskan tentang jalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatu irsyad. Wal ihtida'u bil amal, adapun hidayah yang sifatnya amal, hidayatu taufiq, merupakan hidayah taufik yang mutlak hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai kita salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ada muthbitul hidayah, ada nafyul hidayah yang disandarkan kepada manusia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Asy-Syura berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh mampu bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Namun di ayat yang lain, di dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah bahkan sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Di ayat yang pertama, Allah mengisbatkan, menetapkan hidayah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang kedua, Allah menafikan hidayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengkompromikan antara perselisihan yang kita lihat secara kasat mata pada kedua ayat yang mulia ini, sehingga tidak terjadi tanakut di dalamnya, perselisihan di dalam ayat tersebut. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim," ini yang dimaksud dengan hidayatul irsyad. Ini yang dimaksud dengan hidayah yang sifatnya mengajak, mengajarkan untuk melazimi kebenaran. Ibanatu tariqil haq, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mana jalan yang benar, sehingga kita mengetahui jalan yang benar tersebut. Namun, apakah kita betul berada ketika kita mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan-jalan yang batil, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian serta-merta kita bisa mengamalkan, kita bisa berada di atas jalan yang benar tersebut? Kita bisa menghindari secara sempurna jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak serta-merta, kecuali hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah berikan hidayah taufik baginya. Ini yang disebut dengan hidayatu taufikin wa ilham. Hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu, untuk mengamalkan al-haq yang sampai kepada kita, yang sudah kita pelajari. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi," nafyul hidayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di situ adalah hidayatu taufik. Maka dari sini kita mengenal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hidayatu alal aqal hidayatan. Hidayah itu dibagi menjadi dua, paling tidak. Meskipun secara lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, ulama kita ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi 4. Tetapi paling tidak hidayah itu ada 2. Yang pertama adalah hidayatu irsyadin, wa huwa ibanatu tariqil haq, menjelaskan tentang jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan ini diisbatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama yang mengajarkan kepada kita ilmu,
mengajarkan kepada kita tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kita sebagai sesama manusia, dan hak-hak yang lainnya. Ilmu yang disampaikan itu adalah hidayah yang merupakan hidayatu irsyad. Namun terima atau tidak diterima, maka ini mutlak merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa hum muhtaduna ay fid dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amal wal ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyad wal ihtida'u bil amal hidayatu taufik. Wa hum muhtadun fil akhirati ilal jannah. Tadi penjelasan tentang hidayah di dunia. Ada juga hidayah di akhirat. Di ayat yang mulia ini, wahum muhtadun, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah ilal jannah. Di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi ashabil jahim. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada para penghuni neraka jahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Bangkitkanlah, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan teman-teman mereka, dan pasangan-pasangan orang zalim tersebut, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, bersama dengan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah kepada mereka kepada jalannya neraka jahim. Di sini ada isbatul hidayah di akhirat. Kalimat fahduhum, al-hidayah. Tunjukilah kepada mereka ila siratil jahim, kepada jalannya penghuni neraka jahim. Fahadhihi hidayatul akhirah. Maka hidayah yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah hidayah di akhirat. Wa hiya lilladzina zalamu ila siratil jahim. Dan hidayah yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah bagi orang-orang yang zalim, maka ditunjukkan baginya jalan menuju neraka jahim. Wal iyadzu billah. Fayakunu muqabiluhu, maka pemahaman lawannya, annal ladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman, walam yadlimu, dan tidak melakukan kezaliman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhdawna ila siratin na'im, maka mereka akan diberikan petunjuk, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalannya kenikmatan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman yang benar yang dimaksud dengan hidayah di sini tidak hanya hidayah di dunia, tetapi juga mencakup hidayah di dunia dan di akhirat. Wa qala katsirun minal mufassirin, dan mayoritas, kebanyakan ahli tafsir mengatakan, berpendapat, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn, maka bagi mereka keamanan, innal amna fil akhirah wal hidayata fid dunya. Keamanan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah keamanan di akhirat. Dan hidayah yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah hidayah di dunia. Naam, kebanyakan ahli tafsir
mengatakan seperti itu. Was-shawab, akan tetapi yang benar, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annaha ammatun, kedua-duanya adalah umum, bin nisbati lil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Begitupun keamanan ataupun hidayah yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut, baik di dunia, begitupun di akhirat kelak. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Baginya keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Keamanan di dunia karena al-istiqrar, keyakinan teguh di dalam hatinya sebagai seorang hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu urusannya hanya disandarkan kepada Allah. Dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat, nikmat yang dia dapatkan semata-mata itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Musibah, cobaan yang datang kepadanya itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kuat ini yang tertanam di dalam hati seorang hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sedikit saja manfaat kepada kita, lan yanfa'uk, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat sekecil apapun, kecuali manfaat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi kita. Keyakinannya orang yang bertauhid. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka berkumpul untuk memberikan sedikit bahaya kepada kita, sedikit bahaya kepada kita, lan yadurruk, maka mereka semuanya tidak akan mampu memberikan sedikit pun bahaya kepada kita, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Istiqrarul aman. Inilah keamanan, ketentraman yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ulaika lahumul amnu, jadi keamanan yang disebutkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkannya dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka keamanan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini syamilun fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Begitupun dengan hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala wa hum muhtadun. Mereka lah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Petunjuk di dunia untuk berada di atas jalan yang benar, yang diawali dengan petunjuk irsyad yang bisa dilakukan oleh para nabi dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil warisan para nabi. Kemudian ditindaklanjuti dengan hidayah taufikin, hidayah taufik yang datangnya mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hidayah di akhirat. Bukankah kita meyakini inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Bagi murtakibul kabir yang meninggal
belum bertaubat, bagaimana kondisinya nanti? Bagaimana kondisinya nanti di akhirat? Kita yakin, Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin, tahtal masyiah. Kita yakin insya'a, kalau Allah berkehendak, ghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa adkhalahul jannah bi rahmatihi, dan akan langsung memasukkannya ke dalam surga dengan kasih sayang, sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bukankah ini merupakan hidayah? Ini juga merupakan hidayah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia, begitupun di akhirat. Jadi was-shawabu annaha 'ammatun binisbati lil amni wal hidayah fid dunya wal akhirah. Jadi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin yang benar adalah keamanan dan hidayah yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut umum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitupun pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala di dalam syarah Kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, sama dengan pendapatnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Munasabatul ayat litarjamah. Apa hubungan korelasi antara ayat yang mulia ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, dengan at-tarjamah di sini yang dimaksud adalah judul bab. Apa judul babnya? Siapa yang ingat? Jangan sampai kita membahaskan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Nah, apa korelasi antara judul bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub? Keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Dengan ayat yang mulia, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, keimanannya, dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka baginya keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Annallaha athbatal amna liman lam yusyrik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengisbatkan keamanan bagi siapapun yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi lam yusyrik yakunu muwahhidan. Dan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahli tauhid. Mereka adalah ahlu tauhid. Mereka adalah hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena diisbatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, artinya bertauhid. Fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqrarul aman. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah tercapainya keamanan, tercapainya rasa aman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Artinya ketika rasa aman itu tercapai, terrealisasi di dalam kehidupan kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan senantiasa diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Inilah yang akan kita pelajari nanti insyaallah di dalil-dalil selanjutnya. Sudah masuk waktu. Nah, tafadhal. Kita lanjutkannya setelah azan insyaallah. Tidak lama insyaallah baru kita melaksanakan salat Isya. Mungkin bisa kita tutup sementara untuk mendengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita melanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, sedikit kita lanjutkan. Kita masuk ke dalil yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tabaraka wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa qawluhu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Isa adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Maryam dan ruh yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi al-jannatu haq, surga adalah benar adanya. Wan naru haq, neraka pun seperti itu, adalah hak, adalah benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalan-amalannya. Naam. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah. Perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahadah, persaksian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la takunu illa an ilmin sabiq. Tidaklah kemudian keluar satu persaksian tersebut kecuali didasari dengan ilmu sebelumnya. Kecuali didasari dengan ilmu sebelumnya. Qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang syahida bersaksi dengan kebenaran sedang mereka mengetahuinya. Artinya memang harus didasari dengan pengetahuan. Syahadat itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka bukan hanya sekadar diucapkan saja. Maka ini makna dari la takunu illa an ilmin sabiq. Tidaklah syahadat itu kemudian keluar kita persaksikan kecuali betul-betul didasari dengan ilmu. Wahum ya'lamun. Wa hadzal ilmu qad yakunu muktasaban wa qad yakunu ghariziyan. Dan ilmu yang disebutkan di sini bisa jadi ilmu yang sifatnya muktasab, diupayakan, dipelajari sehingga kita mengetahui ilmu tersebut. Al-ilmul muktasab. Tapi ada juga al-ilmu al-gharizi. Al-ilmu al-gharizi. Ilmu yang sifatnya naluri. Ilmu yang sifatnya fitrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua maulud ala al-fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan pasti dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan di atas tauhid, dilahirkan di atas Islam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu bi annahu la ilaha illallah. Maka ilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya gharizi. Itu sifatnya naluri manusia, sifatnya fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada setiap manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan di atas tauhid, dilahirkan di atas Islam. Yang merubah mereka adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Yahudi, yang membuat mereka menjadi Nasrani, dan ada yang membuat mereka menjadi Majusi ataupun yang lainnya. Penyebutan Yahudi, Nasrani dan Majusi di hadis yang mulia ini min babil amthilah, menyebutkan contoh-contohnya saja. Naam, laisa min bab al-had, bukan pembatasan. Jadi semua kita ketika dilahirkan membawa fitrah di atas tauhid, di atas Islam. Wa qad yakunu muktasaban, dan ilmu itu juga bisa muktasab, untuk lebih meyakinkan. Maka perlu diperjuangkan. Diperjuangkan dengan cara apa? Dengan cara dipelajari. Wa dzalika bitadabburi ayatillah wat tafakkuri fiha. Dan itu dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah uluhiyah. Lahirlah dengannya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul uluhiyah. Ini makna dari at-tauhidur rububiyah, yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Pada dasarnya ketika seseorang benar secara sempurna keyakinannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk di dalam logika kita. Ketika seorang hamba meyakini bahwa ada zat, satu-satunya zat tersebut yang menciptakan, zat tersebut satu-satunya yang memiliki alam semesta, satu-satunya yang mengatur segala sesuatu, maka bagaimana mungkin orang yang diberikan akal, diberikan fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini hal tersebut, namun dia menyembah selain daripada zat tersebut? Tidak masuk akal. Ini makna dari at-tauhidur rububiyah yang benar, yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah ketika dipahami dengan benar, dipahami dengan sempurna, bukan hanya dipahami secara global, sebagaimana keyakinannya orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, yang Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Mereka meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi secara global, bukan secara terperinci. Tapi kalau meyakini rububiyahnya Allah secara terperinci, maka yastalzimut tauhid al-uluhiyah. Melazimkan dia juga mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah. Karena tidak, seperti yang dijelaskan tadi, tidak masuk akal seseorang meyakini ada satu zat maha kuasa, maha menciptakan, mengatur segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, namun ibadahnya dipersembahkan kepada yang lain, di mana yang lain ini imma selevel dengan dia atau bahkan lebih rendah daripada dia, menyembah berhala yang terbuat dari tepung terigu yang dia ciptakan sendiri, yang dia sendiri yang membuat berhala tersebut. Nah, jadi ini diantara kaidah yang penting kita pahami. At-tauhidur rububiyyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyyah. Wa qad yakunu muktasaban wa dzalika bitadabburi ayatillah wat tafakkuri fiha.
Wala budda an yujadal ilmu bila ilaha illallah thumma syahadata biha. Oleh karenanya harus ada ilmu dulu tentang la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah. Mulai dari rukun makna la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Muqtada la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Barulah kemudian kita bersyahadat dengan syahadat yang benar. Barulah kemudian syahadat yang kita ucapkan itu benar sebagai sebuah syahadat, sebagai sebuah persaksian. Ya. Karena syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan. Betapa banyak orang yang mengucapkan syahadat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, banyak di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, kepada hari akhirat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin. Namun mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Harus didasari dengan ilmu. Sehingga tidak sebagaimana keyakinannya kelompok Murji'ah misalnya, bahwa keimanan itu hanya sekedar, di antara mereka ada yang berpendapat hanya sekedar ucapan, atau hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Mereka semua sepakat akhrajal amal min musammal iman. Mengeluarkan amal dari konsekuensi keimanan. Artinya, apapun yang diamalkan selama kita sudah bersyahadat, maka keimanannya sempurna. Ini keyakinannya firqatul murji'ah. Firqatu al-murji'ah. Naam. Jadi wala budda ayyujadal ilmu bila ilaha illallah thumma syahadatu biha. Ini harus kita kenapa selalu kita murajaah? Apa maknanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Ada dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat. Apa syaratnya la ilaha illallah? Ada berapa syaratnya la ilaha illallah? Sebagian ulama menyebutkan 7, sebagian yang lainnya menyebutkan lebih sempurna adalah 8. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ingat. Kemudian al-kufru bima yu'badu min dunillah, yang terakhir, yang ke-8. Harus kufur, tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi dengan kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah tabaraka wa taala. Ini diingat terus. Konsekuensi, agar kita mengetahui apa konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Begitupun kita nanti bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang harus selalu kita hadirkan. Agar konsekuensi ini menjadi hudud, menjadi aturan di dalam kehidupan kita. Agar kita memaknai sesuai dengan maknanya, menjalankan sesuai dengan rukunnya, menjalankan sesuai dengan syarat-syarat la ilaha illallah, tidak keluar dari konsep-konsep pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ berharokat, nunnya berharokat sukun. Ya. Man syahida bukan anna.
anna. Kalau an namanya di dalam bahasa Arab mukhaffafah, ringan. Kalau anna musyaddadah, berat. Ya, dalam istilah bahasa Arab. An mukhaffafah minas tsaqilah, ya, tanpa tasydid. Tanpa tasydid, ringan. Wan nutqu bi anna. Kalau diucapkan hadis tersebut man syahida anna musyaddadatan, dibaca dengan tasydid, itu keliru, khata', kesalahan. Kenapa? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah di dalam bahasa Arab. Jadi yang paham alhamdulillah, yang tidak paham juga tidak masalah. Li'annal musyaddadata la yumkinu hadfu ismiha wal mukhaffafata yumkinu hadfuhu. Karena an musyaddadah artinya anna, ya, anna. Kalau ada tasydidnya tidak bisa isimnya mahdhuf, tidak bisa isimnya dihilangkan. Sebagaimana ketika lanjutan dari hadis yang mulia ini, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan, harus disebutkan isimnya wa anna Muhammad isimnya, tidak bisa dihilangkan isimnya, harus disebutkan. Kalau kalau musyaddadah. Nah, tapi kalau mukhaffafah bisa dihilangkan isimnya. Ini makna dari perkataannya Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Wa qauluhu la ilaha. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Apa maknanya tidak ada ilah? La ma'luh, tidak ada yang diibadahi. Kalau ada terjemahan di situ tidak ada Tuhan, keliru. Yang benar tidak ada yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi. Walaysa bima'na la alih. Maknanya bukanlah tidak ada Tuhan-Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan. Ma'luh di situ, la ma'luh, tidak ada yang diibadahi. Karena fokus utamanya di sini adalah tauhidul uluhiyah. Walaysa bima'na la ilah. Bukan maknanya la ilah, tidak ada Tuhan-Tuhan. Wal ma'luh, yang dimaksud dengan yang diibadahi, huwal ma'budu mahabbatan wa ta'zima, adalah yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang didasari dengan rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Masih ada yang mengingat definisi ibadah ketika disandarkan kepada al-muta'abbad, yang beribadah. Apa definisinya? Masih ada yang mengingat ketika kita membahas bab yang pertama di awal-awal pertemuan. Dilihat dari yang menyembah, definisi ibadah adalah, ada yang ingat? At-tadhallul wal khudu' lillah. At-tadhallul wal khudu' lillah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'zima, yang harus didasari dengan rasa mahabbah dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rasa mahabbah ini lahir? Dari mana rasa pengagungan ini lahir? Kalau tidak didasari ilmu kita terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di sini tuhibbuhu wa tu'azzimuhu lima ta'lamu min sifatihi al-'azimah wa af'alihi al-jalilah. Engkau mencintainya dan engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lima ta'lamu, karena engkau mengetahui sifat-sifatnya yang agung dan engkau mengetahui
perbuatan-perbuatannya yang mulia. Didasari, ada dasarnya. Dasarnya. Jadi, tauhid uluhiyah itu sendiri didasari oleh keyakinan kita yang benar terhadap tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, ini makna sebagaimana yang dijelaskan tadi, tauhidul uluhiyah yastalzimu at-tauhid ar-rububiyah. Melazimkan adanya tauhid rububiyah atau at-tauhidur rububiyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyah wa at-tauhidul uluhiyah yaqtadi at-tauhid ar-rububiyah. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah harus ditopang dengan tauhid rububiyah. Nah, ini kaidah yang sangat mulia, yang sangat agung untuk kita pahami bersama. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ditopang oleh tauhid rububiyah. Sehingga ibadah yang kita laksanakan dilaksanakan dengan benar, didasari dengan mahabbatan wa ta'zima, rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mengetahui perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Berkenaan dengan sifat dan perbuatannya Allah, ini tauhid apa? Tauhidul asma'i was sifat wa tauhidur rububiyah. Pada dasarnya sebenarnya tauhidul asma'i was sifat itu sama dengan tauhidur rububiyah. Namun di awal-awal Islam, setelah zamannya para sahabat, ya, di awal munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, di awal masuknya pemikiran-pemikiran filsafat di dalam Islam, banyak di antara kaum muslimin yang salah memahami, menafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menuliskan kitab-kitab khusus berkenaan dengan tauhidul asma'i was sifat. Kitabut Tauhid li Ibni Khuzaimah itu berbicara tentang asma' was sifat. Begitupun yang dituliskan oleh Al-Imamul Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Ini berbicara juga tentang tauhid yang spesifiknya adalah tauhidul asma wa sifat. Karena kebutuhan zamannya. Kebutuhan zaman pada saat itu. Banyak yang menyimpang tentang tauhidul al-asma'i was sifat. Wa qawluhu illallah. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ma'luha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada hukiya an Quraisyin qauluhum. Oleh karenanya dikisahkan, dihikayatkan perkataan kaum Quraisy, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sembahan-sembahan itu adalah sembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang sangat mengherankan bagi mereka. Amma qauluhu ta'ala, fama agnat anhum alihatuhum. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka ilah-ilah mereka, sembahan mereka, allati yad'una min dunillahi min syai', yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka menyembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali manfaat yang bisa mereka berikan kepada orang-orang yang menyembahnya. Tapi
Seakan-akan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini ada itsbatul ilah selain daripada Allah, karena Allah menyebutkan namanya juga adalah alihatuhum, sembahan-sembahan mereka. Jadi apakah ini menafikan? Bertabrakan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah." Tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menetapkan di dalam ayat-ayat yang lainnya bahwa ilah itu disandarkan juga kepada yang lain yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ada yang berusaha untuk at-tashkik baina hadhil adillah, mempermasalahkan antara dalil-dalil yang disebutkan. Fahadha ta'alluh batil. Maka yang disebutkan di sini adalah ilah yang disembah yang batil, li'annahu bighairi haq, karena itu bukanlah sembahan yang benar. Fahuwa manfiyun syar'an, dan itu dinafikan secara syariat. Fa idzan tafa syar'an fahuwa kal manfi wuqu'an. Dan apabila telah dinafikan secara syariat, maka itu sama dengan dinafikan secara wuku', secara realitas, secara realitanya. Fala qarara lahu. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan kalimat yang khabith, yang batil, yang buruk, kasyajaratin khabithah, sebagaimana pohon yang buruk, ijtuthat min fawqil ard ma laha min qarar, telah dicabut akarnya dari tanah, ma laha min qarar, tidak bisa tegak sedikit pun. Wa bihadza yahsulul jam'u baina qaulihi ta'ala, mengumpulkan firman Allah Subhanahu wa taala, fama aghnat anhum alihatuhum, seakan-akan di dalam ayat yang mulia ini ada ilah yang Allah tetapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai sembahan yang satu, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ilahin illallah." Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil alihah mujarradu asma la ma'ani laha wa la haqiqah. Maka ilah-ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya sekedar penamaan saja. Ya karena ada orang yang menyembahnya. Sehingga Allah membahasakan sebagaimana bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mujarradu asma, sekedar hanya penamaan saja, la ma'ani laha, tidak ada makna yang hakikat di dalamnya. Idh hiya batilatun syar'an, karena ilah tersebut adalah batil secara syar'i. La tastahiqqu an tusamma alihatan, tidak berhak sama sekali disebut sebagai ilah, disebut sebagai sembahan. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u wa la tadur. Sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, sama sekali tidak bisa memberikan mudarat. La takhluqu wa la tarzuk, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala,
disebutkan sebagai ilah di dalam Allah Subhanahu wa taala, illa asma'an sammaitumuha, kecuali hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat, kalian namakan kepada sembahan-sembahan tersebut. Antum wa aba'ukum, yang kalian berikan nama, yang bapak nenek moyang kalian berikan nama terhadap sembahan tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Jadi hanya sekedar penamaan saja agar kita memahami bahwa ada di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembah sembahan lainnya yang mereka namakan, yang mereka sembah itu sebagai ilah. Tempat bagi dia menyembah. Mungkin ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua untuk selalu istiqamah berada di atas jalan yang benar, siratal mustaqim, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang diberikan nikmat kepada mereka. Allahumma amin. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.